恥を知れ。 Yo halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Anime. Kali ini Mimin mau melanjutkan alur cerita Mashle Magic and Muscle episode yang kelima. Pada episode kemarin, Mas berhasil menyelamatkan temannya dari cengkraman botol kuno milik Lance Crown yang memiliki garis sihir ganda. Dia juga berhasil mencetak gol terbanyak dalam sejarah dalam permainan duelo. Langsung aja, inilah dia Mashle Magic and Muscle episode yang kelima. Cerita dilanjutkan yang mana sang narator menjelaskan tentang karakteristik masing-masing asrama. Setiap orang akan masuk ke asrama sesuai karakteristik masing-masing siswa. Akademi Sir Eston mempunyai 3 asrama. Pertama ada asrama Adler yang mewakili keberanian dan keyakinan. Kedua ada asrama Urga yang mewakili kebijakan dan keuletan. Ketiga ada asrama Lang yang mewakili bakat dan ambisi. Ketiga asrama saling bersaing untuk menunjukkan prinsip serta posisi mereka. Persaingan tersebut sudah terjadi di seluruh akademi. Easton 魔法学校には3つの寮が存在する。この学校で切磋琢磨する。 Di kamar 302 kita diperlihatkan Mas dan juga Finn sedang belajar menghitung. Mas sedang memegang koin perak miliknya, yang mana jika ia memiliki 5 koin perak maka akan menjadi 1 koin emas. Saat ini ia memiliki 3 koin perak. Ia mencoba menghitung koin miliknya, jika 5 diambil 3 sisanya sudah pasti 2. Namun hitungan Mas adalah 28. Ia pun menyadari jika otaknya bebal dalam menghitung. Kemudian mereka terkejut karena Finn baru ingat jika mereka memiliki tugas posion yang belum dikerjakan. Jika mereka tidak mengerjakan tugas tersebut, maka mereka akan dikeluarkan dari akademi. Tak lama berselang, Lance mendatangi mereka. Ia menyombongkan diri karena telah menyelesaikan tugasnya. Sebagai siswa berbakat di angkatan Finn, ia bukan orang pemalas seperti Finn dan juga Mas yang bisa merusak reputasi asrama. Mas yang iseng memperlihatkan foto adiknya ke wajah Lance sehingga Lance terpental ke tembok karena foto tersebut adalah kelemahan Lance yang semua orang tidak tahu. Walaupun Lance terlihat sombong, namun ia memiliki hati yang baik. Lance mengajarkan mereka untuk membuat ramuan poison agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya, yang mana mereka harus menggunakan lobak hidup. Pertama-tama mereka harus menidurkan lobak itu agar bisa digunakan. Finn mencoba menidurkan, namun tidak berhasil. Mas yang sok tahu menjelaskan jika sihir yang digunakan Finn salah. Ia pun mencoba menidurkannya, namun bukannya tertidur, justru lobak itu marah dan mengeluarkan Housoku Haki. Lance pun mengajari Finn cara menidurkannya. Ia harus memfokuskan sihir ke satu titik dengan lembut agar memberi kehangatan pada lobak itu, sehingga lobak tersebut dapat tertidur. Finn yang melajari itu berhasil dan berterima kasih karena pengajaran yang Lance berikan dapat dengan mudah dipahami. Namun tidak dengan Mas. Bukannya membuat lobak itu tertidur, justru lobak itu semakin membesar dan marah. Namun Mas punya cara tersendiri untuk mengatasi hal seperti itu. Ia pun menampar lobak itu hingga pingsan. Arigato. Dekita. Kemudian Lance mengajarkan cara mudah meramu lobak itu. Ketika lobak tertidur, maka akan menjadi obat herba biasa. Pertama-tama ia memotong lobak dalam beberapa bagian kecil. Kemudian dimasukkan dalam api sedang lalu diberi bubuk kematian. Dan jadilah ramuan poison ala-ala Prindavan. Mas yang melihat itu menganggap mudah jika tidak menggunakan sihir. Ia pun mengikuti langkah-langkah yang diajari oleh Lance. Namun bukan ramuan yang jadi, melainkan kue bakpao yang matang, sehingga Lance menganggap jika Mas hanya main-main saja.
Lance mencoba mengajari Mas secara pelan-pelan dan bertahap dalam mengelola lobak itu. Namun hasilnya pun sama saja. Walaupun Lance mengajarinya secara langsung, tetap saja ramuan buatan Mas akan menjadi kue bakpao krim. Walaupun Mas tidak berbakat dalam sihir, namun Lance mengakui jika Mas satu-satunya pria yang mampu mengimbanginya. Ia juga tidak akan mengalah darinya karena dirinya memiliki alasan untuk bergabung dengan Biro Sihir untuk menggapai tujuannya. Lance tidak akan mengampuni Mas jika koin milik Mas direbut orang karena akan menghambat dirinya untuk menjadi Visioner suci yang mewakili asrama Adler. Edukasi di luar asrama akan diadakan, yang mana pada setiap asrama akan mengikuti kegiatan di luar sekolah untuk mendapatkan poin. Kemudian kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Dot Barrett yang mengamuk dan menyakiti 3 orang pria karena dirinya enggan menyapa. Dot mengoceh jika pemain figuran tidak berhak menyuruh-nyuruh. Di sisi lain, pemimpin asrama Lang memerintahkan anak buahnya untuk merebut koin dari siswa asrama Adler. Karena menurutnya siswa dari asrama Adler tidak berhak menjadi Visioner suci. 支配者にふさわしい資質は何だ。奴らからコインを奪い尽くせ。我々レアンだ。 Keesokan harinya, siswa-siswi dari asrama Lang dan Adler mengikuti ujian di hutan. Di sana, Finn, Mas, dan Lance bertemu dengan Dot yang terus mengoceh jika dirinya adalah bintang utama di dunia sihir ini dan Mas adalah aktor figuran. Tak lama berselang, Lemon datang mendekati mereka. Dot sangat bahagia saat melihatnya. Namun, Lemon mengabaikan Dot karena dirinya mendekati Mas yang Dot anggap sebagai aktor figuran. Dot yang kesal dengan keadaan ini, ia meludahi Mas dan marah-marah tidak jelas. Dikarenakan orang seperti Mas justru didekati wanita cantik. Sementara orang seperti dirinya justru tidak dapat membuat wanita tergila-gila. Ia pun bertekad akan menjadi Visioner suci dan membuat dunia tanpa adanya pria tampan. Kemudian ujian pun dimulai. Profesor Isman menjelaskan jika para siswa akan mengalahkan kalajengking hutan dan mengambil batu dari kepala kalajengking tersebut. Kebanyakan kalajengking hutan biasa hanya dihargai koin perunggu, namun ada juga beberapa kalajengking kuat dan berbahaya yang akan dihargai koin perak. Ketika Mas akan masuk ke hutan, ia dihajar oleh salah satu siswa dari asrama Lang bernama Silva yang dengki kepadanya. Namun saat akan melawannya, ia dihentikan oleh Lance untuk tidak meladeninya. Karena orang tersebut adalah kakak kelasnya. Ia dikenal sebagai anak membuat onar yang tidak segan-segan akan melukai guru atau murid yang tidak ia sukai. Sampai-sampai ia tidak naik kelas karena perbuatannya itu. Namun kekuatan sihirnya diakui oleh Akademi Eston sehingga ia tidak dikeluarkan. Pertarungan antara siswa juga akan mengurangi poin. Dan ternyata Mas tidak untuk membalasnya, melainkan ia khawatir dengan kue bakpao yang ia simpan di balik bajunya. Oi, Mas. Aite ni suru na. Yokatta. Shukrimu tsubureta ka to omotta. Saat di dalam hutan, Mas terpisah dengan Lance karena Mas melamun memikirkan angsuran pinjol yang belum lunas. Kemudian datanglah Dot berjalan sendiri yang sama-sama mencari kalajengking sambil ngoceh-ngoceh tidak jelas. Ia masih ingin memperlihatkan kekuatannya kepada Mas, namun ia dikejutkan dengan Mas yang berada di dekatnya. Sebelum ia mengoceh lebih lanjut, Mas menamparnya karena ocehan Dot yang mengganggu. Ditambah lagi, akibat ulah Dot, Mas harus membuang kalorinya secara cuma-cuma. Melihat hal itu membuat Dot marah. Ia sudah tidak peduli dengan ujiannya saat ini. Ia pun berencana akan melawan Mas. Namun sebelum pertarungan terjadi, terdengar suara minta tolong dari seorang wanita yang diganggu oleh pria hidung belang.
Dot yang merasa paling ganteng, ia pun menghajar pria tersebut dengan sihir ledakan untuk mendapat simpati dari wanita itu. Benar saja, wanita itu memegang tangan Dot dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Dot yang sangat terobsesi dengan seorang wanita, ia pun dibuat salting dan senang bukan main. Namun ia tetap tenang untuk menjaga image-nya agar dirinya terlihat jantan di hadapan wanita itu. 男として終わってるぜ。すごくお強いんですね。柔らか。素敵だ。さあ、ダメだこりゃ。 Saat mereka bertiga duduk bersebelahan, Dot dibuat girang kembali karena dengkul wanita itu bersentuhan dengan dengkulnya. Dot mencoba tenang kembali agar terlihat keren dan tidak dianggap pria tak laku. Namun saat wanita itu memuji Dot dan menebar pesonanya, Dot pun tidak kuat menahan kegembiraannya sehingga ia memperlihatkan sikap anehnya. 先ほどは本当にありがとうございました。お兄さんは本当に素敵だよ。魔法使わなくても打ちそうだけど。 Ternyata wanita itu adalah wanita jahat layaknya admin slot yang pandai merayu korbannya. Ia memiliki sihir pengikat pesona agar pria di dekatnya jatuh hati saat melihatnya. Ia mencoba merayu Mas agar ia bisa memperalatnya. Namun jurus sihir milik wanita itu tidak bekerja sama sekali di hadapan Mas. Bahkan ratusan angsuran jurus sihir pesona yang wanita itu keluarkan tidak membuat Mas luluh sama sekali. お兄さんも助けてくれてありがとう。いや、だから僕何もしてないけど。 そんなバカな。そんなことないですよ。すごく助かりました。今まで私の魔法にかからなかった男なんて魔力の出力を上げてもう一度。いや、僕は何もしてないけど。全然効かねえ。なんだこいつ。 Melihat sihirnya tidak bekerja di hadapan Mas, ia pun menyerah karena salah satu dari mereka sudah terpikat dan dapat diperalat. Ia pun mengatakan jika dirinya diancam oleh salah satu pria dari asrama Lang bernama Silva yang mencoba memanfaatkan sihir miliknya. Sebagai wanita berbulu domba, ia tidak ingin membantu Silva. Mendengar hal tersebut membuat Dot sangat iba. Dot yang sudah masuk ke dalam jebakannya, ia berjanji akan menyelamatkannya dan menghajar pria itu. Di saat yang bersamaan, Silva yang mendengar percakapan mereka datang dan langsung menyerang Dot. Ia memprovokasi Dot agar Dot melawannya dengan kemampuan terbaiknya. Mendengar hal itu membuat Dot sangat kesal dan langsung menyerangnya. Namun serangan dahsyat tersebut tidak berdampak sama sekali di hadapan Silva, sehingga Dot terluka hanya dengan sekali serang. Oi! 最高に痛そうだなてめえ。この俺がぶっ殺してやるぜ。エクスプラメ。 てめえ程度の魔力じゃ殺してやるんだろ。頑張ってくれよ。Oke guys, itulah dia tadi alur cerita Martial Magic and Muscle episode yang kelima. Semoga terhibur dan dapat menambah wawasan bagi kaum wibu rebahan Indonesia. Sampai berjumpa kembali. See you next video. Bye bye.